Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aulia. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 0101233176 semester 1. Sini saya akan memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bab 1, terminologi hadis. Yang pertama, hadis. Kata al-hadis secara etimologi berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan pada kata sifat mengandung arti yang pertama al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Yang kedua al-khabar, yaitu berita ataupun yang dipindahkan dari seseorang ke orang yang lain. Yang ketiga, al-qorib, yaitu sesuatu yang dekat. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul fikih dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi antara satu dengan yang lainnya sedikit berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ilwahnya. Yang kedua, sunnah. Secara etimologi merupakan jalan yang berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya, tidak mengurangi. Yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis di jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Secara terminologi, sedangkan menurut istilah yang digunakan adalah muhadisin. Sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudah menjadi Rasul. Ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu sesuatu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan takrir, dan sifat. Yang B, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhadisin. Yang C, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau selain Nabi. 4. Atsor. Secara etimologi berarti bakiat al-sa'i, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, atsar berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat, pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar sebagaimana yang diuraikan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan ataupun segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan dan perbuatan. Yang terakhir ada kedudukan dan fungsi hadis dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan. Isinya sunnah sejajar dengan Al-Quran dan segi tingkatannya. Ia juga berdampingan dengan Al-Quran karena sama-sama berfungsi menjelaskan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.